Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Ramadhani Aulia Putri dengan NIM 048663148 dari UPBJJ Bandung, Universitas Terbuka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab tugas 1 dari mata kuliah perencanaan kota, yaitu menjelaskan tentang perencanaan kota dan urbanisasi. Kota dan perkotaan dapat didefinisikan melalui berbagai aspek. Yang pertama ada aspek fisik. Kota ditandai tingginya intensitas penggunaan lahan yang didominasi oleh bangunan permanen seperti pemukiman padat, fasilitas komersial, perkantoran, dan infrastruktur transportasi. Kota juga dicirikan oleh keterbangunan yang luas dan kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan perkotaan menandakan kawasan yang menunjukkan ciri fisik mirip kota. Ini termasuk kawasan pinggiran atau suburban yang mengalami urbanisasi dan perluasan pembangunan. Yang kedua ada aspek sosial. Kota itu tempat konsentrasi masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kota memiliki kompleksitas hubungan sosial yang tinggi, pola kehidupan yang lebih rasional dan terbuka secara intens. Sedangkan perkotaan digambarkan bahwa pola kehidupan masyarakat yang bersifat modern, individualistis, dan gaya hidup konsumtif. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Kota berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, terutama di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Kota juga menjadi peluang untuk konsentrasi modal, tenaga kerja, dan akses pasar yang luas. Sedangkan perkotaan menunjukkan aktivitas ekonomi non-pertanian yang dominan. Wilayah ini sebagian besar bekerja di sektor sekunder dan tersier dengan ciri ekonomi yang lebih dinamis. Perencanaan kota mencakup berbagai aspek untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang teratur dan berkelanjutan. Ruang lingkup perencanaannya meliputi yang pertama, perencanaan tata guna lahan untuk berbagai fungsi seperti pemukiman, industri, dan ruang terbuka hijau. Yang kedua ada perencanaan pengembangan sistem transportasi yang efisien untuk mendukung mobilitas penduduk. Yang ketiga ada perencanaan sarana prasarana seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Yang keempat ada mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat kota. Dan yang kelima ada perencanaan lingkungan yang menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana. Adapun perkembangan kota melalui perspektif sejarah ini telah mengalami transformasi signifikan sepanjang sejarah. Yang pertama ada pada masa praindustri, kota berkembang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Yang kedua ada pada masa industri. Revolusi industri ini memicu urbanisasi besar-besaran dengan pertumbuhan kota yang pesat. Dan yang ketiga, ada pada masa pasca industri ini berfokus pada sektor jasa dan teknologi dengan penekanan pada kualitas hidup dan berkelanjutan. Berbicara pada masa industri yang memicu urbanisasi, apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan yang menyebabkan pertumbuhan kota dan perubahan struktur sosial serta ekonomi. Prosesnya meliputi, yang pertama ada proses migrasi atau perpindahan individu atau kelompok dari desa ke kota. Dan yang kedua ada proses peningkatan jumlah penduduk dan perluasan wilayah kota. Dan yang ketiga ada proses transformasi dalam pola hidup, pekerjaan, dan struktur masyarakat. Dari proses urbanisasi ini pasti ada dampaknya juga. Di antaranya ada yang pertama ada dampak positif, yaitu peningkatan kesempatan kerja dan akses ke layanan publik dan pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dan yang kedua ada dampak negatif, yaitu kemacetan lalu lintas dan polusi. Lalu ada kepadatan penduduk yang berlebihan dan munculnya kumuh dan masalah sosial lainnya. Adapun pertumbuhan perkotaan dan proses urbanisasi menjadi masalah di negara-negara yang sedang berkembang ini karena gagalnya menanggulangi dampaknya. Adapun masalahnya adalah yang pertama ukuran kota yang terlalu besar, baik dari jumlah populasi maupun dari ukuran luar kota. Yang kedua ada kepadatan penduduk yang berlebih sehingga terjadinya persaingan untuk mendapatkan jasa pelayanan dan kesempatan bekerja. Yang ketiga ada kekurangan penyediaan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh padatnya penduduk. Dan yang keempat, ada pemukiman yang kumuh dan liar. Yang kelima, terjadinya kemacetan lalu lintas yang memberi dampak terhadap pertumbuhan tingkat kesempatan kerja. Yang keenam, berkurangnya kesadaran atau tanggung jawab sosial. Lalu ada terdapat banyak pengangguran dan pekerja di bawah upah minimum. Lalu ada masalah rasial dan sosial, ada westernisasi dan modernisasi. Lalu adanya kerusakan lingkungan seperti polusi air, udara, dan tingkat kebisingan yang tinggi, memburuknya landscape karena kurang baiknya perencanaan dan kemiskinan perkotaan. Lalu ada perluasan perkotaan dan berkurangnya lahan pertanian, dan yang terakhir ada organisasi administrasi yang baru.
Oleh karena itu, perencanaan kota yang baik harus bersifat inklusif, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan, serta mampu mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan tekanan terhadap sumber daya. Integrasi antara kebijakan tata ruang, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan penyediaan perumahan menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif dari urbanisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.